penyelenggara juga berkat kemudian sama sekalian. Alhamdulillah pagi ini ada sarapan pagi yang disponsori oleh Bu Jasuti, Bapak Haji Tarbuji. Kemudian kemarin di awal bulan Desember kotak infak dibuka, dan juga dari jamaah semuanya ada terkumpul dana sejumlah 3.448.000 rupiah selama 8 bulan dari bulan setelah Idul Fitri sampai 30 November. Alhamdulillah 3.448.000 rupiah. Kemudian kemarin saya nanya kepada kas yang kira-kira BTM, Baitul Tamil Muhammadiyah, ada sekitar 4 jutaan rupiah. Ini bisa untuk melancarkan upaya kegiatan di Musola Al-Huda Bumirejo. Kemudian Ustaz Afra Saifuddin ini juga akan mengisi pengajian ahad pagi di Balai Desa Jatirejo tanggal 7 Desember, 2 hari lagi. Insya Allah dia yang akan mengambil di pengajian ahad pagi Jatirejo. Monggo kita kunjungi. Menurut yang bisa, mohon izin saya tidak bisa karena ada acara keluarga di Solo Ustaz. Masya Allah. Adik saya, mantu, anak yang kedua ya, yang terakhir insya Allah. Mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari sana untuk menyampaikan banyak hal. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita amalkan. Selanjutnya kepada Ustaz Afra Saifuddin MPD CSP dipersilakan untuk mengisi kajian tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang kami hormati PRM Bumirejo, Bapak Ustadz Rajianto, sesepuh, bini sepuh, takmir Musola Al-Huda gitu. Kadang Al-Huda apa Nurul Huda gitu. Insyaallah. Pak Haji Harno, Bapak Ustadz Nurul Huda, dan semua yang kami hormati, kami cintai karena Allah. Keluarga kami di Bumirejo, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Sepertinya belum sampai sebulan ya Pak Rajanto ya? Dereng ya, masyaallah, alhamdulillah diberikan kemudahan. Kemudian juga salawat salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya sehat? Semangat? Masya Allah, alhamdulillah. Kalau kesini bawaannya kayak pulang ke kampung sendiri tadi ya. Karena dekat ini Kertasari. Semalam saya nginep di tempat ibu karena
pada maghrib ada kajian juga di dekat sini. Jadi kata istri, Bi, tidak usah bolak-balik, kasihan nginep di tempat ibu saja. Jadi alhamdulillah sampai. Baik, insya Allah kita akan masuk di kisah yang kedua. Karena Ustadzul Huda dari awal memang minta kisah-kisah, dan memang diceritain ini ku seneng buatan Bapak Ibu? Seneng. Ibu-ibu seneng cerita buatan? Seneng. Pokoknya saya tahu ibu seneng cerita atau gini buatan Bu? Masya Allah. Jadi saya mengambil kisah ini dari kitab Al-Faraid ala Sahihil Qasasin Nabawi. Jadi ada kisah-kisah yang sahih dari Nabi, kisahnya memang asik-asik, seru-seru. Dan bagusnya kitab ini nggak cuman ada kisah-kisah. Dari satu kisah ada faedah. Ini cerita yang mau kita sampaikan, ceritanya satu, tapi faedahnya ada 40-an. Ini kalau dibaca semua nanti sampai jam 9 pagi saja. Nanti kita rangkum saja gitu ya. Bersambung insyaallah ya. Cuman kayaknya ibu-ibu bapak sudah pernah dengar cerita ini. Ceritanya itu tentang taubatnya orang yang membunuh banyak orang. Saya pernah dengar ibu? Loh, kalau sudah alhamdulillah nanti bisa namanya murojaah ya, rememoizing gitu ya. Jadi di zaman dahulu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Banyak betul Bapak Ibu? 99 wong dipateni. Kemudian setelah membunuh 99 orang menyesal. Menyesal pun bahasa Jawa ini apa Ustaz? Gelo. Langsung, duh, aku kok wis matani wong akeh. Merasa bersalah, pengen tobat. Tanya sama masyarakat, dulur, tolong aku ditemukke karo wong sing paling pinter ning ngene. Qadarullah Bu, ditunjukkannya kepada seorang rohib, seorang ahli ibadah. Ibadahnya kenceng tapi ngajine ora kenceng. Ya, ibadah tok. Rohib itu ya kalau gampangnya pendeta. Akhirnya datang ketemu pendeta, ngobrol 4 mata. Berapa mata Bu? Privasi ini. Di ruang tertentu tidak ada yang melihat. Mulailah laki-laki ini bertanya, Pak, kalau ada orang yang sudah membunuh 99 orang, masih bisa tobat enggak Pak? Qadarullah Bapak Ibu, jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Oh, enggak bisa. Orang itu enggak bisa tobat. Akhirnya apa Bapak Ibu? Marah, ambil pedang, genap berapa? 100. Lah, tanya baik-baik, qadarullah jawabannya menyakitkan menurut versinya. Gemes, akhirnya Bapak Ibu gelap mata, dibunuh. Pas meninggal berapa orang? 100. Setelah membunuh keluar, gelo lagi, menyesal lagi. Tanya kedua kalinya, dulur, mbok tolong sih, aku dituduhke, aku ditemokke karo wong sing paling pinter, sing paling alim ning kene. Akhirnya, oh iya, ada rumahnya seorang yang alim, seorang yang pinter agama. Diantarkan ibu, itu mas rumahnya. Masuk. Pak, iya, saya mau konsultasi, saya mau cerita, saya mau tanya, boleh Pak? Monggo, dipersilahkan duduk. Sama ibu, 4 mata. Bedeni betul Bu. Ini
Pak Ustadznya bahasanya nggak tahu kalau orang yang di depannya ini sudah membunuh 100 orang. Luar biasa ini, kejamnya gitu. Tanya, Pak, kalau ada orang yang sudah membunuh 100 orang masih bisa tobat, Pak? Ayo masih. Siapa yang bisa menghalangi orang itu tobat? Tidak ada yang menghalangi. Senang bukan Pak Bu? Senang, hati ini bumbung. Tapi ngomong-ngomong, kamu dari mana? Saya dari kampung ini. Ternyata Pak Ustadznya tahu. Oh, kampung itu kampung orang tidak baik. Kampung orang-orang ahli maksiat. Wong sembrono. Apa kata alimnya? Mas, nek iso Mas, sampean ojo ning kono. Sampean pindah ning kampung jenenge kampung iki. Alamate iki. Soalnya di sana penduduknya, masyarakatnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin ibadah, taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pindah ke sana, hijrah ke sana, tinggal di sana, ibadah bareng mereka. Akhirnya apa Ibu? Semangat, pamit, langsung berangkat. Nggak tunggu lama. Nih bahasanya anak muda zaman sekarang berpantun, berang-berang makan coklat, berangkat. Gitu. Nggak butuh waktu lama gitu, langsung berangkat. Gitu. Kemudian jalan, semangat, hatinya benar-benar berbunga-bunga. Ya Allah, ada kesempatan saya taubat. Ya Allah, ada kesempatan saya mendapatkan ampunan. Semangat. Jalan menuju kampung yang dituju. Qadarullah, Bu. Di tengah jalan kemudian mengalami sakaratul maut. Sakit banget. Malaikat yang datang 2 kelompok. Malaikat yang pertama, malaikat rahmat. Malaikat kelompok kedua, malaikat azab. Sebelum mencabut nyawa, mereka debat. Biarkan saya yang menyebut malaikat rahmat. Saya malaikat rahmat melihat orang ini sudah datang tobat kepada Allah, datang dengan hatinya, datang dengan usaha fisiknya. Kemudian malaikat ada mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Lah dia kan belum beramal dengan amal apapun. Sholat ya belum, bunuh orang lagi gitu. Akhirnya apa Bu? Di antara mereka ini ada perdebatan yang sengit. Maka Allah mengutus 1 malaikat lagi dalam bentuk manusia. Karena memang malaikat itu bisa menjelma sebagai manusia. Akhirnya kemudian malaikat yang menjelma bentuk manusia ini cerita, gini aja, kita ukur atau kalian ukur jarak antara orang ini dengan kampung yang ditinggalkan dengan kampung yang dituju, lebih dekat mana? Sepakat Bu. Akhirnya dia apa Bu? Diukur, dihitung. Nih bahasane wong pemirjo, dimeteri. Terus nih ditarik, misalkan ini kampung, sini kampung yang jelek, sini kampung yang baik. Diukur sama malaikat. Seret, ukur lagi. Seret. Ternyata lebih dekat dengan kampung taat, cuman selisihnya paling 1 meter Pak. Sedikit sekali. Akhirnya wong sudah sepakat Bu, kalau dekat dengan kampung yang jelek dia dicabut sama malaikat azab. Kalau dekat dengan kampung yang baik akan dicabut nyawanya oleh malaikat rahmat. Sepakat sudah. Tidak ada perdebatan lagi. Akhirnya kemudian dicabut oleh malaikat rahmat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Nomor hadisnya 3470, hadisnya sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 2766. Al-fawaid, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini 40 semua dibaca ini Bapak Ibu. Masya Allah. Kalau saya pengen nih Ustaz Ruhuda sama Pak Ajianto satu pertemuan satu kisah. Pengen nih ya, nanti coba dirangkum nggak apa Ustaz ya. Yang pertama, cerita ini menjadi sebuah penegas bahwasanya seorang seperti apapun dosanya, seperti apapun kesalahan dan masa lalunya, dia punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang boleh menghalangi seorang untuk tobat. Mau dia pendeta, mau dia rohib, mau dia apa, tidak boleh. Semua orang punya kesempatan taubat. Orang ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, walaupun punya kecanduan dosa, lah membunuh orang sampai 100 itu ya kecanduan. Wong satu saja kalau ndak tobat itu bisa masuk neraka jahanam selama-lamanya. Kalau bunuh orang mukmin nggak tobat dan dia kemudian tidak menyesal, ini bisa di neraka jahanam selama-lamanya. Ya. Kalau dia meyakini perbuatannya benar, ya, perbuatannya itu adalah lurus, nggak tobat sama sekali, bahaya. Satu nyawa saja berat konsekuensinya. Lah ini berapa Bapak Ibu? 100 orang, 100 nyawa hilang, lenyap, melayang. Maka seorang yang kemudian taubat, walaupun pernah punya kecanduan terhadap maksiat, maka ketika dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan urusannya diserahkan kepada Allah. Urusannya diserahkan kepada Allah. Ya. Yang kedua, ketika seorang itu kemudian pengen bertanya sama seorang alim, kalau bisa jangan mengatasnamakan dirinya, apalagi kalau kaitannya dengan dosa dan maksiat. Buktinya orang tadi mengatakan bukan saya telah membunuh 99 orang. Sing ditakoki wedi lho Bu. Waduh. Ciloko ya aku gitu. Jangan-jangan aku korban berikutnya gitu. Dia tanyanya apa? Ada orang. Menceritakan seolah-olah pihak lain. Dan ini menjaga orang yang tanya, menjaga orang yang ditanya. Loh berat tuh kalau ada seorang ustaz ditanya sama seorang jamaah, Pak Ustaz, saya udah berzina. Aduh, nek ketemu orang ini belum tentu ustaznya bisa lupa. Duh, kemutan terus ya. Ketemu lagi, duh orang itu pernah berzina. Repot. Maka kalau curhat usahakan, apalagi tentang maksiat, ya atas nama orang lain. Ada kasus seperti ini Pak, ada kasus seperti ini Bu. Ya. Jadi sehingga apa? Ya menjaga orang yang bertanya juga orang yang ditanya. Dan ustadz pun tidak boleh menanyakan apa orangnya jenengan, tidak perlu. Bukan haknya. Tugasnya menjawab dengan hati-hati. Seperti itu. Yang kedua, tadi ya, kalau kemudian terpaksa harus curhat, kalau bisa mengatasnamakan orang lain. Gitu. Monggo diunjuk Bapak Ibu. Gue anget-anget terus Pak Haji Harno. Kalau tak, nggih, nanti saya ngesuk. Nek Pak Haji Harno pun nyuwun kula nek nolak kok. Yang keberapa sekarang? Ya, ketiga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tubuh bisa menghadap,
hati juga bisa menghadap. Dan taubat yang paling dicintai sama Allah adalah taubat yang gak cuman fisiknya, hatinya menjadi pokok pertaubatannya. Karena taubat itu, kalau dosanya kaitannya antara dia dengan Allah, maka syaratnya yang paling pokok cuma 3. Berapa syaratnya? Ikhlas hati berarti ya. Artinya tobat bukan karena terpaksa. Jenengan kenapa wis ora mabok? Wis ora duwe duit. Lah nek duwe duit lanjut. Sampeyan rak judi nang apa? Bangkrut. Lah nek sukses meneh judi meneh. Ini namanya bukan tobat, liren. Sementara gitu ya. Jadi harus ikhlas. Tobat bukan karena paksaan, tapi benar-benar dari hati yang terdalam. Gitu. Kemudian yang kedua, harus menyesal. Apa Bapak Ibu? Menyesal. Dan ciri menyesal itu tidak membangga-banggakan dosa. Tidak membangga-banggakan dosa. Oh, aku mbiyen niku nek mabok 2 liter kuat. Nah, itu belum menyesal namanya. Harusnya tutupi. Karena ada orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Jadi kata Nabi, semua orang itu berhak mendapatkan ampunan Allah illal mujaharah, kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Bentuknya bagaimana? Di antara bentuknya, dia dosa malam hari sendirian, sudah Allah tutupi aibnya, pas besok cerita, aku semalam pasang nomor tembus. Nah, ini berarti mujaharah, orang yang dosa terang-terangan. Apalagi berbuat dosa di keramaian, jadi tontonan. Nah, ini dia adalah orang yang minim sekali kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah, yang ketiga syarat taubat adalah seorang itu berusaha sekuat tenaga tidak mengulangi dosanya, tidak mengulangi. Kalau syarat tambahan, kalau dia pernah melakukan dosa kepada orang lain, maka minta maaf, minta ridho, dikembalikan haknya. Ya, pernah ngambil sendal bagusnya orang, diganti sendal swallow sing wis sangklir betetan, dikembalikan gitu ya. Itu baru clear ya, pertobatannya clear. Nah, kalau syarat-syarat tambahan yang lain dilakukan sebelum nyawa sampai kerongkongan. Karena kalau sudah tinggal meninggal kok dia tobat, sudah nggak diterima, sudah tidak diterima. Atau juga sebelum matahari terbit dari barat. Kalau sekarang kan alhamdulillah dari timur Pak ya. Nah, kalau terbit dari barat sudah tamat, sudah nggak ada pertobatan yang diterima. Ya, itu syarat-syarat tambahan seperti itu. Baik jamaah, kita masih melanjutkan. Ya. Jadi seorang itu hendaknya segera bertobat. Segera apa Bapak Ibu? Jangan menunda. Coba bayangkan, orang tadi kalau nunda semenit saja, dia nggak sampai perbatasan yang lebih dekat dengan kota kebaikan. 1 menit saja nih telat, dia akan meninggal di sebelum tengah-tengah gitu Pak ya. Dan pasti yang nyambut malaikat azab. Maka jangan menunda tobat. Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wasari'u lan cepet-cepet to sira kabeh ila maghfiratin min rabbikum, golek ampunane Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin lan golek surgane Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ard, surgane Allah ombone seomboh langit, seomboh bumi. Omboh banget mboten? Waduh. Uiddat lil muttaqin, surga mau Allah siapaken kanggo wong-wong sing padha takwa.
Jadi jamaah jangan pernah menunda kebaikan. Buktinya pemuda tadi ketika dikatakan kamu bisa tobat, kamu harus segera pindah, langsung bahasa Jawa nih. Ini kan apa Pak? Melencing apa Pak? Apa Pak? Mencolot. Langsung gercep gitu loh ya. Tidak kemudian gosek-gosek itu enggak, langsung gitu ya. Cepat gitu langsung ya. Jadi memang harus fastabiqul khairat. Lomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai telat. Apalagi ini akhir zaman ya. Banyak orang yang paginya Islam, sorenya sudah murtad. Sorenya masih Islam, paginya sudah murtad. Dia menjual agamanya dengan sedikit harga dunia. Murah. Itu ya, harga murah. Kemudian agamanya ditinggalkan. Karena apa? Biasa meninggalkan ketaatan, biasa menunda ketaatan, sehingga apa? Akhirnya agamanya pun ditinggalkan. Tapi kalau cepat-cepat, insya Allah istiqomah, husnul khatimah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, Ustaz. Keempat. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seorang itu harus bersungguh-sungguh dalam bertaubat, temenanan. Karena tobat itu bukan perkara yang mudah. Harus berjuang mati-matian. Karena sebagaimana narkoba itu punya efek candu, maksiat juga punya efek candu. Maka dia harus berusaha untuk melawan dirinya. Bagaimana dia menguatkan hatinya? Bagaimana kemudian dia berusaha untuk melawan hawa nafsunya? Karena yang namanya bayi kalau masih mohon maaf minum ASI, ketika disape rewel mboten? Rewel. Kadang bapak ibu nih melasi gitu ya. Ya kalau melas terus yo nenen terus nganti SMP apa medeni Bu? Ayo medeni gitu ya. Maka ya tetap harus ada perjuangan, harus ada yang namanya ya kesungguhan, dan pasti ada rasa-rasa di mana awalnya nggak nyaman. Ya itu konsekuensi dari pertobatan. Tapi insya Allah yakinlah setelah itu akan ada kemudahan. Satu roda sampai jam berapa Ustaz kajiannya? Jam 5:04. 5:04 selesai nih. Nanti kalau ada pertanyaan insya Allah lanjut ya. Jadi harus semangat tobat. Tidak boleh kemudian leha-leha. Tidak boleh, harus segera. Karena Allah itu akan melihat seberapa besar perjuangan kita. Bu, Allah itu mudah kok ngasih ampunan. Ada orang dosanya sepenuh bumi, sepenuh langit. Selain dosa syirik nih, kok dia tobat sama Allah, istighfar, nangis, tobatan nasuha, Allah kasih ampunan dan Allah kasih pahala. Wong diampuni bewes alhamdulillah. Iki wes diampuni dikasih pahala. Contoh nih Pak, contoh. Kulo gada utang kali Pak Haji Harno 10 juta. Berapa 10 juta? Kata betul. Tiba waktu saya harus nyauri. Pak Harno, ngapunten Pak Haji. Kulo dereng gada harta, kulo malah kena musibah nih. Keluarga kulo sakit. Pak Haji Harno mikir. Ya wes Mas Afat, utangnya tak anggap lunas. Seneng Bu? Seneng. Wes dianggap lunas. Ki Mas ono duit 10 juta. Bu sampeyan, gue berobat. Seneng banget? Ayo seneng. Jadi lunasin, dianggap lunas gitu ya. Dikasih uang. Nah Allah lebih daripada itu. Seorang berbuat dosa, tobatan nasuha, sudah dikasih ampunan, dikasih pahala. Maka jangan ada yang putus asa. Jangan sampai putus asa, karena kalau putus asa itulah misi setan. Ya. Sehingga orang itu apa? Nanti akan percuma mau kaya aku ya wis ora ono harapan. Justru di situ setan akan menang. Yang kelima nggih? Yang kelima. Seorang itu hendaknya ketika mau konsultasi, cari seorang yang kuat dan amanah. Berapa syaratnya? 2, kuat dan amanah. Kuat ilmunya,
kuat ilmunya, dan kemudian apa? Amanah dalam memberikan jawaban. Kenapa jamaah rahimani wa rahimakumullah memilih orang yang tepat dalam bertobat adalah pilar penting dalam suksesnya pertaubatannya. Urusan dunia saja, Bu. Kalau kita kemudian ingin jahitin baju, mau apa, Bu? Jahitin baju. Dikasihkannya sama orang yang biasa bisanya nambal ban. Enggak jadi baju itu, Bu. Jadinya serben. Iya. Jadi gelap gitu ya. Lo sakit mata, berobatnya sama orang yang biasa apa, Pak? Biasa? Iya. Bukan ngurusi mata, ngurusi ini misalkan batu gitu ya. Nutup waktu gitu. Ya mohon maaf, matanya nggak bener malah tambah sama dalam pertobatan, dalam konsultasi, pastikan datang ke orang yang tepat. Karena berapa banyak salah bertanya tambah masalah, betul? Datang ke dukun, naudzubillah malah diracun. Ada ceritanya? Nggak jauh dari kita, Pak. Daerah mana itu? Banjarnegara apa kalau nggak salah itu? Parungpring. Mana? Parungpring. Sini. Parungpring. La haula wala quwata illa billah. Ya tanggone dhewe, Bu. Satu kabupaten sama kita ya. Walau ada perempuan cerita walau dengan orang yang salah, malah kemudian mohon maaf dinodai, dibunuh, malah skemboten. Iya. Maka kalau mau cerita cari orang yang tepat, cari orang yang benar. Kenapa? Insya Allah kalau orangnya benar, ini adalah pilar atau fondasi atau tiang seorang itu akan sukses pertobatannya. Kenapa jamaah rahimani wa rahimakumullah? Pertama orang itu tanya sama orang yang salah, akhirnya malah nambahin dosa, betul? Loh, berharap tobat diampuni sama Allah, tanya sama orang yang salah, jawabannya salah, harusnya mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala, malah nambah itu dosa. Lu awalnya bunuh 99 jadi keberapa akhirnya? 100, nambahin dosa gitu. Tapi ketika cerita dengan orang yang tepat, masya Allah, ya, ia kemudian mendapatkan lapang dada, kebahagiaan, ya, mendapatkan solusi jalan keluar. Jadi harus benar-benar tanya pada orang yang tepat. Seperti itu. Mau tanya alamat aja kalau sama orang yang salah malah ngerusuk ya, Pak. Kenapa betul? Harusnya orang kalau nggak tahu ya mending ngapunten saya bukan orang sini. Jangan malah tunjukin, malah masuk kemana, Bu? Jalan buntu ya, masuk ke kuburan, melaske orang gitu ya. Jadi jangan sampai salah tanya. Baik, selanjutnya yang keenam ya. Yang keenam, bahayanya kebodohan. Bahayanya apa? Kebodohan. Bahayanya menjawab di atas kebodohan. Wong Nabi saja sekelas manusia yang bimbingannya langsung dari Allah lewat malaikat Jibril. Kalau ditanya beliau nggak tahu, beliau bilang nggak tahu kok. Gimana betul, Pak? Ditanya, wahai Nabi Muhammad, ruh itu seperti apa? Nabi Muhammad bilang itu urusan itu Allah yang tahu. Atau kemudian beliau menjawabnya apa? Insya Allah nanti kalau sudah turun wahyu saya jawab. Hati-hati Nabi Muhammad. Imam Malik, ulamanya Madinah, ulama yang santrinya jadinya Imam Syafi'i, masya Allah. Gitu. Ditanya dari kalangan orang lain dari negara lain, bukan orang sebelah kampung, Bu. Dari kampung yang jauh. Tanya, Imam Malik tidak tahu jawabannya, bilang Allahu a'lam, la adri. Sampai kemudian yang tanya ini agak marah. Imam Malik, kita datang jauh-jauh, tanya jawabannya nggak tahu.
Nanti saya ketika menyampaikan ke masyarakat saya gimana? Kata Imam Malik, sampaikan aja ke mereka. Imam Malik nggak tahu. Gitu. Oh ini lebih aman, lebih selamat gitu kan? Daripada ngarang-ngarang. Ada sahabat Nabi ditanya sama sahabat yang lain yang punya luka di kepala, lukanya menganga. Mungkin kalau di sini orang jatuh kena batu yang lancip gitu. Wahai sahabatku, saya ini punya luka di kepala dan saya punya hadas besar. Bagaimana saya harus lepas dari hadas besar ini? Kamu harus mandi wajib. Akhirnya apa, Bu? Mandi wajib, tidak kuat, meninggal dunia. Parah. Rasulullah dengar marah. Qataluhu, itu yang jawab telah membunuh orang ini. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Nabi doakan keburukan. Maka hati-hati sekali. Kalau memang tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Ya. Jangan malu berkata saya tidak tahu. Ya. Ini adalah tanda seorang itu hati-hati. Karena orang yang bodoh kemudian berfatwa dengan fatwa yang salah, membahayakan dirinya sendiri, membahayakan orang lain. Nah, tadi salah jawab, dibunuh dia. Ya kalaupun dia nggak dibunuh, di akhirat diminta pertanggungjawaban loh, nggak sembarangan. Lah kalau orang ahli farmasi salah ngasih resep obat, bahaya, overdosis bahaya, ditangkap polisi, gitu ya. Dipecat. Padahal kuliah di Indonesia di antara kuliah yang paling sulit itu kuliah farmasi. Betul, gitu ya. Saya pernah jadi dosen di salah satu stikes di Cilacap ya. Itu di antara mahasiswa saya ada kebidanan, ada keperawatan. Mahasiswa yang paling sulit di antaranya apa jemaah? Farmasi. Itu kalau dia salah jawab, fatal. Kuliah 4 tahun dihapuskan. Bisa dihukum, dipecat, kemudian ditarik kembali surat izin, sertifikatnya bisa diambil gitu. Ya, makanya dalam urusan agama juga sama, jangan sembarangan ketika memberikan jawaban. Udah jam 5:10 gitu. Ya Allah, emang kalau cerita itu asik banget ya Allah gitu. Enggak terasa. Ya. Sekarang yang ke-7 nggih. Nah, yang ke-7. Yang ke-7 jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Pentingnya seorang yang ditanya, dia harus menunjukkan jawaban yang benar dan tegas. Buktinya ulama tadi ketika ditanya, ada kesempatan orang yang membunuh 100 orang tobat, ada. Gak cuman bilang ada, dikatakan apa jamaah? Man yahulu bainahu wa baina taubah. Memangnya siapa yang bisa menghalangi orang tobat? Itu urusannya dia dengan Allah kok, gitu. Sekarang yang memberikan ampunan siapa? Allah, itu haknya Allah. Dikuatkan dengan siapa yang bisa menghalangi orang tobat? Tobat. Ya, Masya Allah. Bukan cuma kemudian dijawab dengan jawaban yang tegas, ya, meyakinkan. Kemudian juga orang itu dikasih solusi. Dikasih apa? Solusi. Jenengan nek saged ampun tinggal di kampung niku. Kampung niku kampung wong ora bener, kampung wong jahat-jahat. Sampeyan ning kono ya wis pengen tobat, lingkungannya buruk, ya kembali buruk gitu. Tapi kalau jenengan tinggal di tempat yang baik, mau tidak mau jenengan pasti akan terpengaruh baik. Karena teman itu seperti kata Nabi, kalau teman baik seperti penjual minyak wangi. Satul Huda, saya jual minyak wangi nih, ada parfum baru, coba jenengan coba. Gratis Bu? Ikut dapat wanginya? Dapat wanginya. Gitu, ya. Atau bisa jadi dikasih gratis. Ini Pak wis kok gawe ya promosi lah, jenengan mau pakai, jenengan sering ketemu sama orang lain, ngene ono sing takok, jenengan tumbas ning ndi Pak Nur Huda? Ning Pak Afat. Wah, gitu. Atau minimal nih enggak dikasih, murah Pak, promo ini ya. Masih murah, monggo dibeli, bisa beli. Saya punya pengalaman Pak Jarno di sini di masjid di musola ini. Waktu saya mondok, saya itu pulang
Kelas 2 SMA saya ingat. Saya ngisi pakai jas warna ungu. Karena saya kalau ngisi pengajian senang pakai jas. Kenapa? Bapak juga dulu senang pakai jas. Jadi yang ngikutin gitu. Saya pernah pulang mondok didatangi teman sing rodok preman. Sing rodok apa? Preman. Saya pulang senang karena teman deket gitu. Fat, arep endi? Arep betul. Aku oleh melu ora? Oleh. Tapi aja nggo kaos gitu. Dia pakai jasku, tak kasih jas warna coklat, kasih peci, kasih sarung. Waktu itu kajian malam, biasanya malam apa? Malam Senin mungkin gitu ya. Ya karena bener pulang pas hari kalau nggak salah. Kesini waktu itu ditawari saya yang ngisi pengajian, masnya yang baca Quran ya. Saya dijiwit bu. Jangan pengajian aku rasa ngaji kalau ngaji piye ya Pak? Ya saya akhirnya bela. Pak ini teman saya belum biasa saya bilang gitu. Masih grogi di sini saat itu. Ya bukan berarti saya mengatakan saya orang baik, bukan ya. Berusaha baik. Ya, tapi ketika dia kesini ya dianggap ustadz juga gitu. Padahal rodo preman. Itu kalau nggak salah tahun 2013 kita udah lama, udah 12 tahun yang lalu gitu. Sampai sekarang kalau saya ketemu pulang ke rumah sok WA. Ning dia aku harus merapat gitu ya, karena teman dekat soalnya gitu ya. Itu jemaah ya. Jadi teman yang dekat, lingkungan yang baik ya, itu bisa memengaruhi seseorang ya. Teman yang buruk seperti penjual atau pandai besi. Saya tidak mengatakan pandai besi tukang las itu buruk, bukan. Cuman Rasul menggambarkan biar mudah. Kalau temannya orang buruk ya, itu seperti temenan dengan orang yang suka ya main api gitu ya. Dia bisa kebromos ya. Bajunya bisa kebakar atau ngerasain panas atau minimal kena bau buruknya. Sangit apa enggak bentuknya? Sangit, bau geseng gitu ya. Maka penting sekali kita bisa selalu berusaha dekat dengan teman-teman yang baik, dekat dengan lingkungan yang baik. Demikian bisa disampaikan, hanya 8 faedah yang bisa kita sampaikan ya. Masih ada berapa berarti? 32 faedah ya. Insyaallah nanti kita lanjut ke kisah yang ketiga. Allahu a'lam bishawab. Ini tinggal semenit, perlu pertanyaan apa enggak usah, Ustaz? Semenit tak nih, monggo. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada seorang kiai yang pernah mengutarakan, barang siapa yang melakukan kesalahan pada seseorang, orang tersebut tidak meminta maaf pada yang bersangkutan, Allah tidak akan memaafkan. Apa betul? Yang kedua, kalau yang dibuat salah katakanlah orang banyak, apa kita harus menyampaikan satu persatu atau mengunjungi ke rumahnya? Itu saja. Monggo Pak. Saya mau tanya, bagaimana orang yang mempertahankan haknya atau uang? Itu teman saya pada waktu di Batu Kumpul, itu seorang pimpinan kecamatan mengambil gaji di Pemalang. Karena pada waktu itu memang jalannya, yaitu kalau semingkir sampai Batu Kumpul, itu kalau berjalan saya berapa kali 3,5 jam. Waktu itu dia pulang dari Pemalang, dia membawa tas. Karena di tengah jalan itu ada 3 orang yang akan meminta uang gajiannya seorang guru, beberapa guru di Batu Kumpul. Begal nama? Iya. Terjadi perkelahian, 3 orang lawan 1. Yang satu itu punya golok dan yang membawa uang juga punya golok. Kalau di Batu Kumpul itu melewati hutan, gaman itu untuk jaga-jaga pada waktu mungkin ada binatang. Saya juga pernah di Batu Kumpul 2,5 tahun kita membawa karena di waktu itu terjadi perkelahian. Yang satu membawa golok, yang lainnya tidak membawa. Akhirnya terjadi perkelahian. Akhirnya yang membawa golok terkena pada perutnya. Yang mau begal.
mungkin meninggal. Yang mau begal. Yang kedua langsung membawa ketahuan. Jadi bagaimana hukumnya orang yang membunuh, mempertahankan uang, yaitu rekayasa sepatu kumpul, apakah dia dosa atau tidak? Sekian, terima kasih. Yang dibegal, yang membegal. Saya jadi ingat kelas 2 SMP saya juga pernah dibegal loh. Pakai pistol. Iya. Kapan-kapan ceritain sama. Kena perutnya. Iya, oke. Pertanyaan pertama tadi ya, kalau kita punya kaitan dosa sama orang lain, kemudian nggak minta maaf, Allah nggak akan memaafkan. Jawabannya betul, Pak. Jadi tobat nasuha, kalau kaitannya dosa dengan Allah sebetulnya lebih mudah. Bukan berarti kemudian kita bisa berdosa seenaknya, bukan ya. Cuman kalau Allah itu kan maha pemaaf, betul apa tidak? Innallaha ghafurur rahim, maha pemaaf, maha melas. Tapi nek sing jenenge wong, sorry ya, selamanya saya tidak akan memaafkan kamu. Itu karakternya. Lah maka caranya bagaimana? Kalau kemudian dia bisa minta maaf, itu adalah kewajiban dia. Perihal dia nggak memaafkan itu urusan dia, Pak. Yang penting ada usaha kita. Iya. Biar nanti Allah yang mengurus. Yang penting kita sudah minta maaf. Seandainya dia nggak maafkan, itu urusan dia. Tapi kita terus usaha, dia mendoakan, mungkin sedekah atas nama dia. Itu usaha kita seperti itu. Tapi benar, ya. Kalau orang nggak memaafkan, nanti Allah juga nggak memaafkan. Makanya kan tidak ada orang masuk surga kecuali kalau hatinya sudah bersih. Dia sudah nggak punya kaitan sama orang lain nggak punya kaitan sama dia. Kalau masih ada, kebaikannya diberikan atau dosa orang itu diberikan sama kita. Makanya kalau hati-hati kita jangan sampai menzalimi orang lain. Pertanyaan kedua, ya, kalau kemudian dosa itu kaitannya sama orang banyak, apakah kita datangi satu-satu? Jawabannya iya, datangi satu-satu. Tapi kalau kemudian kita bisa mengundang mereka, kita kumpulkan, kita nyampaikan, bisa juga. Atau mungkin kalau zaman sekarang bisa klarifikasi lewat media juga bisa. Ya. Tapi saya rasa paling aman ya kita datangi atau kita kumpulkan, itu lebih aman. Mungkin momen yang paling mudah ya momen pas Idul Fitri barangkali, karena orang biasanya mudah memaafkan biasanya, bisa memanfaatkan itu, ya, bisa memanfaatkan itu. Atau tadi kalau memang kemudian belum bisa ya minta maaf sama Allah, mendoakan orang-orang yang pernah dizoliminya, itu bisa, insya Allah paling tidak mengurangi. Dan terus memperbanyak kebaikan, siap-siap seandainya kemudian mereka nuntut di akhirat, setidaknya kita punya bekal. Tapi insya Allah dengan kita mendoakan mereka, ya terus mendoakan mereka, harapannya di akhirat mereka sudah hatinya dibersihkan sama Allah. Seperti itu. Pertanyaan Pak Haji Arno, kalau orang yang kemudian mempertahankan hartanya, bahkan sampai membunuh orang yang akan membegalnya, apakah dosa? Tidak dosa dan dapat pahala. Dan itu insya Allah juga ketika nanti di pengadilan bermasalah, seorang masih bisa membela. Ada pasalnya, Pak. Gitu. Walaupun memang di negeri kita kadang lucu. Kalau dari awal kita sudah bawa senjata, kita salah. Loh, tapi kadang memang kondisi seperti itu gimana? Gitu ya. Iya, maka ya yang penting kalau secara agama Islam dia nggak dosa, bahkan dia dapat pahala. Seandainya kok dia meninggal mati syahid, Masya Allah, betul Bu? Harus berani. Dulu saya ketika dibegal juga gelut sampai kelambini suwek-suwek, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Alhamdulillah, ya jam 10 malam motornya ketemu. Alhamdulillah, ya. Sudah dilelang, gitu, sudah mau tawar menawar, gitu. Jadi saya langsung pulang, bonceng orang lain, hubungin RT, RW, Babinsa, langsung dicari. Alhamdulillah ketemu jam 10 malam. Dibegalnya di mana? Dibegalnya di dekat PLN Tumbal. Dulu kan kanan kiri tebu semua itu, sepi gitu. Serem gitu ya. HP-nya yo dijaluk, alhamdulillah. SMP kelas 2 Bu, bocah si umbelen. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ngeten gimana sih ini? Demikian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kesalahan, kekurangan mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang terus bertobat kepadanya. Nabi Muhammad setiap hari tobat 100 kali, istighfar 100
kali. Padahal dijamin masuk surga. Dosa yang lalu diampuni nenek kita. Jaminan belum ada. Gitu. Harusnya yuk istighfar ya sehari 100 kali lah. Syukur-syukur bisa luwe. Gitu ya. Ngeten bila mulai ngapunten ingkang kathah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Menutup Ustaz. Setelah ini saya serahkan kepada Ustadzul Huda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.